agak sedikit terjeda, ya batuk, ya memang tidak luput saya juga kena ya. Tapi puji Tuhan ini sudah mulai membaik. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita semua boleh belajar firman bersama-sama. Walaupun dengan kondisi yang mungkin kurang fit, kurang sehat, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk belajar firman Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Dan mari saat ini bersama dengan istri terlebih dulu saya sapa kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan salam kasih, salam damai sejahtera dari Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan boleh ada dan melimpah di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Nah, saat ini seperti yang sudah saya sampaikan di grup gereja, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berikan sebuah judul tentang pertobatan sejati. Ya, tentang pertobatan sejati. Nah, di dalam pola tabernakel, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, pertobatan ini masuk di halaman Saudara. Memang ini awal mula dari kehidupan kekristenan. Tetapi tidak tahu kenapa Tuhan mengingatkan saya untuk berbicara tentang pertobatan ini. Kenapa? Karena hal ini adalah dasar, pondasi di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa sebuah pertobatan yang benar, tanpa sebuah pertobatan yang sejati, tidak akan muncul, tidak akan terbentuk seorang Kristen yang benar-benar mengasihi Allah. Seorang Kristen yang benar-benar mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Sehingga ada istilah Kristen KTP. Ya. Bukan Kristen yang KTP-nya Kristen, enggak. Tetapi ada singkatannya katanya, Kristen tanpa pertobatan. Nah, orang-orang seperti inilah yang biasanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat nama Tuhan menjadi dicela. Orang-orang seperti inilah yang membuat nama Tuhan menjadi dipermalukan, bukan dipermuliakan. Sehingga orang akan menilai, loh, orang Kristen kok kayak gitu. Tadi habis dari gereja, oh haleluya, haleluya. Baru keluar, mungkin keluar dari parkir, gak sengaja, motornya keserempet, langsung bilang, nah gitu saudara. Nah ini kejadian saudara. Ini jadi satu pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita bisa mengerti bagaimana seorang Kristen yang telah mengalami pertobatan yang sejati. Dan mari kita recek kehidupan kita. Apakah saya sudah benar-benar bertobat secara sejati? Atau bertobat seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak peduli siapa kita, tua, muda, besar, kecil. Mari kita sama-sama cross check. Mari kita sama-sama cross check. Biarlah firman Tuhan yang akan memberikan sebuah penerangan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama. Kita mau baca 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ini sebuah kesaksian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Yang kemarin Rabu saya sampaikan, ini adalah salah satu surat penggembalaan. Nah, di dalamnya berisi banyak sekali nasihat-nasihat di dalam pengembalaan, khususnya yang disampaikan Paulus kepada anak didiknya atau anak rohaninya yang bernama Timotius dalam menghadapi jemaat Tuhan atau di mana dia melayani. Nah, kita akan sama-sama belajar saudara. Kita akan buka sama-sama, kita akan baca, sudah ketemu judul perikopnya katakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan baca ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca terlebih dulu saudara dikasih Tuhan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 13, 2, 3. 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15, 2, 3.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17, 2, 3. Amin. Diberkatilah setiap kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang boleh baca, dengarkan, renungkan, bahkan setiap kita yang mau menyempurnakan dengan kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah kesaksian hidup seorang yang bernama Paulus. Bagaimana dia menceritakan kehidupan dirinya dulu. Aku dulu seorang yang ganas, aku dulu seorang penghujat, aku dulu seorang yang buas. Tetapi ketika kasih karunia Allah itu menaungi hidupku, ketika Tuhan menjumpai diriku, aku diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah sekelumit cerita dari kesaksian Paulus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin punya kesaksian pertobatan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada yang sejak lahir jadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen, berarti saya otomatis jadi orang Kristen. Oke, ini tidak masalah. Tetapi sudahkah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Apa karena saya anaknya pendeta otomatis saya jadi orang Kristen? Jadi bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi mungkin juga ada yang lain bertobat. Ketika sakit minta berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Sudah berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Terakhir jalan terakhir lari kepada Tuhan dan akhirnya disembuhkan. Akhirnya percaya kepada Tuhan. Atau mungkin ada yang menghadapi masalah ekonomi, terlilit utang di sana sini. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan dan akhirnya Tuhan pulihkan ekonominya. Akhirnya percaya kepada Tuhan. Mungkin setiap kita punya jalan cerita masing-masing tentang pertobatannya. Tapi saat ini mari kita akan belajar bagaimana pertobatan yang benar itu di dalam Tuhan. Karena ini adalah pondasi kehidupan iman kita. Ini adalah pondasi kehidupan kekristenan kita. Nah, namanya pondasi, kalau pondasi itu tidak kuat, yang terjadi apa saudara? Saudara bangun rumah, pondasi tidak kuat, yang terjadi apa saudara? Gampang rubuh, betul ya saudara ya? Karena itu orang kalau bangun biasanya kan yang awal tuh pondasinya dilihat. Ya. Ini di tanah bekas apa, hurukannya seperti apa, dan nanti kalau mau bangun pondasi, mau kalau pakai cakar ayam dalamnya seberapa, saya kurang paham tentang hal ini. Tapi sedikit yang saya tahu, pondasi itu menentukan kuatnya bangunan. Bangunan lantai 2 dengan bangunan lantai 5 pasti jenis pondasinya beda, betul? Enggak sama. Kalau pondasinya sama, enggak mungkin. Kenapa? Kalau pondasi lantai 1 dipakai untuk membangun di lantai 5, mungkin bisa berdiri, tapi enggak sampai lama roboh, saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan, pertobatan adalah satu hal yang penting, bagian awal di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga seperti yang di awal saya katakan, ya dalam gereja kita di Pola Tabernakel, ini bagian awal di halaman. Sebelum masuk di dalam ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, kita perlu bersama-sama belajar bagaimana kita bisa memiliki pertobatan yang sejati itu. Dan seperti yang di awal tadi saya katakan, mari kita cross check kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki pertobatan yang sejati. Nah, berkaca kepada Paulus, Paulus menuliskan, menyaksikan bagaimana hidupnya yang mengalami pertobatan sejati itu. Kita lihat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan bacakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar dia. Amin. Perhatikan, Paulus katakan aku bersyukur kepada dia. Aku yang dikasihaninya. Jadi kunci yang pertama, pertobatan yang sejati itu bukan karena manusia. Pertobatan sejati itu bukan karena materi. Pertobatan sejati itu bukan karena kita disembuhkan. Pertobatan sejati itu bukan karena kita mendapatkan pertolongan. Tetapi pertobatan sejati yang dialami oleh Paulus, yang ingin juga disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Pertobatan sejati itu adalah pertobatan karena dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita bertobat bukan karena kita hebat. Jujur, jika karena kehebatan kita, tidak mungkin kita mau cari Tuhan. Karena pada dasarnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dosa itu menjadi sebuah warisan. Sehingga saya sampaikan, anak kecil tidak perlu diajari bohong, dia bisa bohong. Ketika dia punya sesuatu yang menjadi kesenangannya, misalnya permen, minta dia bilang, tidak boleh, permen ini pahit. Nah gitu kan saudara, siapa yang ngajari permen itu pahit? Kecuali permen obat ya saudara ya. Tidak ada. Tapi sudah belajar berbohong, ini sudah benih dosa. Sehingga saudara dikasih Tuhan, inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh dipanggil oleh Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang mendatangi kita. Karena Tuhan yang mengerjakan kasih-Nya itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengenal siapa Dia. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagian pertama, pertobatan yang sejati itu, karena pertobatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena manusia. Oh karena pasangan saya Kristen, saya dulu bukan anak Tuhan, jadi saya menikah, saya harus jadi orang Kristen. Oke, ini adalah bagian faktor X, faktor yang lain. Tapi faktor utama yang mengerjakan kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Paulus menyadari akan hal ini saudara. Bagaimana pengalaman Paulus ketika dia hendak membinasakan anak-anak Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 saudara bisa baca nanti di rumah. Bagaimana dia itu berapi-api. Berapi-api bukan untuk memberitakan Injil saudara. Tapi dia berapi-api ketika mendengar nama pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Dia akan cari orang itu, dia akan buat dengan segala cara untuk membinasakan mereka. Minim, Paulus harus memenjarakan mereka. Karena dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Dia tidak suka dengan pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah Paulus lama. Tapi perhatikan, ketika kasih karunia itu bekerja dalam hidupnya, ketika Tuhan memilih dia, ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan tangkap dia. Ini bahasa pengandiannya saudara ya. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik dia hendak membinasakan orang-orang Kristen, Tuhan datang dengan sebuah cahaya yang menyilaukan. Sehingga Saulus, ya namanya saat itu adalah Saulus, bukan berarti Saulus dan Paulus ini orang yang berbeda. Enggak, ini sama, nanti saya akan jelaskan saudara. Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan menjawab, aku ini adalah Tuhan yang anak-anaknya engkau aniaya. Dan disitulah awal mula satu dialog yang indah antara Saulus yang nanti namanya berubah menjadi Paulus dengan Tuhan. Awal perjumpaan yang indah. Bagaimana Saulus dijumpai oleh Tuhan.
Sehingga itulah awal mula pertobatan dari Paulus. Orang yang dulunya dia adalah orang yang benci Tuhan. Kalau dengar orang Kristen, dia langsung tidak menggunakan dengan segala cara, bunuh, penjarakan minimal. Tapi luar biasanya, orang-orang seperti ini kan bagi kita manusia tidak mungkin dia percaya sama Tuhan. Tidak mungkin dia mengenal Tuhan. Tidak mungkin dia jadikan alatnya bagi Tuhan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia terlalu mudah bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita kan diajar ketika mungkin ada orang-orang yang menjelekkan nama Tuhan kita. Mungkin ada orang yang menista, bahasanya gitu kan saudara. Menjelekkan kita seperti ini. Tuhan tidak ajar untuk membalas. Tapi Tuhan ajar doakan mereka. Kasihilah mereka. Karena siapa tahu Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini, seperti Paulus. Kita tidak tahu saudara. Salah satu kesaksian seorang pastor atau seorang pendeta yang luar biasa, Yusuf Roni, saudara bisa baca nanti, searching. Itu salah satunya juga seperti Paulus. Dulu dia benci dengan anak Tuhan. Tapi ketika Tuhan jamah dia, jadi seorang pembicara hebat, seorang motivator, sering menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saudara, kita mungkin punya pengalaman yang berbeda, tapi mungkin hampir sama seperti Paulus ini saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, semua pertobatan kita, baik kita mungkin yang lahir dari awal seorang Kristen, kita mungkin dalam perjalanan mungkin di umur 20 tahun baru kenal Tuhan, atau mungkin di umur 30 tahun, mungkin ada yang di masa tuanya baru kenal Tuhan. Tapi semuanya itu satu hal yang sama. Semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ini dasar yang kuat. Bukan dasar yang lain. Kalau mungkin saya kenal Tuhan karena saya mungkin sakit, itu jalannya. Tapi awal mula ini semua diizinkan Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, semua itu adalah seizin Tuhan. Tuhan yang berotoritas di dalamnya. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa berjalan, bisa terjadi jika tanpa kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan kan katakan, selai rambut kita ya jatuh pun Tuhan tahu. Kita sendiri kober ngitung rambut saudara ya. Ngopeni anaknya susah gitu kan saudara. Mau ngitung rambut gitu. Tapi Tuhan tahu loh saudara. Hari ini rambut kita jatuh berapa tahu? Rambut kita berkurang berapa? Ya. Jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Ada yang tahu jumlah rambutnya berapa? Pernah ngitung? Kok kober mentok kurang kerjaan gitu saudara. Tapi Tuhan tahu saudara. Betapa perhatiannya Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan perhatikan saudara. Bagaimana di sini kita lihat bagaimana Saulus itu saudara. Nah, kenapa kok dari Saulus jadi Paulus? Nah, Saulus itu sebenarnya itu nama Yahudi, nama Israel sebenarnya saudara. Itu hampir sama seperti Saul. Kalau saudara nanti kan lihat, Paulus ini adalah keturunan dari suku Benyamin. Nah, kenapa kok namanya berubah jadi Paulus atau Paul kita sering dengar? Nah, Paulus itu adalah nama Yunaninya, ada yang katakan demikian. Sehingga ini memudahkan Paulus nanti untuk memberitakan Injil, sehingga namanya dirubah. Atau namanya ini sebenarnya artinya sama. Ya, seperti saya Daniel, ada yang panggil saya Denny gitu kan. Itu hampir sama, itu saudara. Ya, Bu Eva ini Eva, ada if di bahasa Inggrisnya. Nah, kayak gitu. Seperti itu saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, ini dasar. Kenapa keselamatan kita atau pertobatan kita itu adalah dikerjakan dalam Tuhan Yesus? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang pertama kali memilih saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya dan saudara itu dipilih oleh Tuhan. Bukan saya dan saudara yang memilih Tuhan. Nah, ini bedanya kita dengan kepercayaan yang lain. Di dalam kekristenan,
Tuhanlah yang datang mencari saya dan saudara. Tuhanlah yang datang memilih saya dan saudara untuk menjadi umat kepunyaannya. Bukan saya dan saudara yang memilih dia untuk menjadi Tuhan. Sehingga saudara, inilah dasar yang kuat. Sehingga keselamatan kita itu adalah keselamatan yang ya dan amin. Karena Tuhan yang pilih kita. Dan saya percaya pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Kalau kita milih bisa salah. Ya. Saya tuh pilih, istri itu pilih buah. Ya, ini Steve ini sudah mulai makan, MPASI pilih. Ya, kelihatannya itu dari luar, bagus, ditimang, kita gak apik, balik neneh gitu saudara. Oh ini diambil lagi. Oh gak, kita kok kulitnya elek, balik neneh lagi. Masih bisa salah gak saudara? Masih bisa, karena manusia. Kita tidak tahu isi dalamnya apa. Biasanya di luarnya bagus, tapi dalamnya mungkin bisa bosok ya saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah memilih saya dan saudara. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Kalau saat ini saya dan saudara berada di rumah Tuhan, berarti kita adalah pilihan Tuhan. Kita yang telah dikerjakan dalam pertobatan kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini dasarnya. Orang yang sudah benar-benar bertobat, garis bawahi saudara. Orang yang sudah benar-benar bertobat, yang pernah bertemu dengan Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kuncinya di sini. Orang yang benar-benar bertobat, orang yang benar-benar sudah bertemu dengan Tuhan, gak akan pernah sekalipun dia akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sudah menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Jika tanpa Tuhan aku tidak bisa hidup. Karena dia telah merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Saya percaya di tempat ini saya dan saudara adalah orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan sampai selama-lamanya kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Amin saudara. Sama-sama kita katakan, aku mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupku. 2, 3. Aku mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupku. Dan orang yang setia kepada Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini yang pertama. Secara cepat, dikejar waktu saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana pertobatan yang sejati? Nah, pertobatan yang sejati itu bukan hanya sekedar kita dikerjakan oleh Tuhan, tapi ada sebuah buktinya. Ya, ada sebuah buktinya. Nah, kalau kita beli, mungkin di Alfamart, di Indomart, atau mungkin beli di toko tradisional, minta notanya, ya toh? Minta orek-orekannya, kayak gitu saudara. Untuk apa? Bukti. Ini tadi saya disuruh sama ibu, biar ini belanjanya, mungkin kalau berambang sekarang sekilo berapa, ini buktinya. Nah saudara, orang yang bertobat pun perlu bukti. Apa? Dia menghasilkan buah. Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah bagi Kristus, dan jikalau mati itu adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, biarlah aku memberi buah. Nah, ini banyak yang menafsirkan. Tapi saya tidak akan masuk di situ. Tapi kita akan lihat di sini saudara. Nah, orang yang saudara dikasih Tuhan, yang sudah bertobat, pasti hidupnya itu akan berubah. Nah, bertobat ini saudara, secara sederhana, saya berikan sebuah pengertian di sini bisa dibaca, ya, meninggalkan kebiasaan hidup yang lama. Jadi kebiasaan hidup yang lama yang pastinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya menipu, berkata-kata kotor, ya pikiran kotor, pikiran kotor ya saudara. Hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu, hidupnya dipenuhi dengan amarah, benci, dendam, itu kehidupan lama. Dan orang yang sudah bertobat, dia akan beralih kepada hidup yang baru sesuai dengan Kristus. Itulah yang saya katakan berbalik 180 derajat.
Bukan 360 derajat. 360 derajat itu kembali ke posisi awal. Tapi 180 derajat. Artinya apa? Kita harus dibalik kanan, saudara. Yang dulu hadap ke utara, sekarang jadi hadap ke selatan. Jadi arah hidupnya itu berubah. Paulus memakai bahasa metamorfosa di dalam Roma 12. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang itu akan meninggalkan kebiasaan hidup yang lama dan akan masuk dalam kehidupan yang baru. Nah, seperti saat ini kan saudara, itu adalah new normal, ya kan, kebiasaan yang baru. Dulu kita kalau ibadah tidak perlu pakai masker, ya tidak perlu jaga jarak, ya tidak perlu cek suhu dan sebagainya. Tapi sekarang karena kondisi yang ada, kita dibiasakan. Nah itu saudara, gambarnya seperti itu saudara. Dibiasakan karena dalam tanda kutip dipaksa. Nah, kalau orang yang bertobat itu bukan karena dipaksa saudara, tetapi karena dari dalam hati yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, dia sadar hidup lamaku ini hidup yang tidak berfaedah, hidup lamaku ini hidup yang merugikanku, hidup yang lamaku ini tidak bermanfaat, tetapi aku akan mengubah kehidupanku menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang yang punya dendam, sebenarnya itu tidak ada faedahnya dalam hidupnya. Orang yang dendam, sebenarnya hatinya sendiri yang sakit. Belajar untuk memaafkan, mengampuni itu lebih baik, lebih indah. Sulit kita belajar. Itulah Kristen yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Saya sulit untuk belajar untuk memberi. Apalagi yang diberi, mengecewakan. Tapi kita belajar, kita memberi bukan karena kita lihat orang. Tetapi kita memberi, kita membantu, kita menolong. Karena kasih Tuhan sudah menolong dalam hidupku. Kita belajar untuk ikhlas, memberi. Kita belajar untuk menyalurkan kasih, kita menjadi berkat. Itulah yang menghasilkan buah, saudara. Ada sebuah buah pertobatan dalam hidup kita. Ada sebuah buah kehidupan. Nah buah ini kan macam-macam saudara. Ada buah yang rasanya manis, ya kalau secara fisik ya saudara. Ada buah yang masam. Tapi saya percaya yang di sini yang saya tuliskan adalah buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang enak dikonsumsi oleh banyak orang, buah yang menyegarkan bukan meracuni. Amin. Amin. Saudara pernah ketemu sama buah mojo saudara? Itu buahnya enak gak saudara? Pernah saudara? Ini saya kecil itu neriti saudara. Itu saya ingat di belakang rumah ini ada buah mojo saudara. Wet mojo kalau nggak salah. Saya itu menek saudara. Tak ambil karena penasaran saudara. Ini namanya anak kecil. Tak buka saudara. Baru kena trutoe saudara. Rasanya pahit saudara. Tak dilihat gitu saudara. Terus saya cuci saudara. Nggak hilang saudara. Cek pahit saudara. Tuhan tidak mau kita menghasilkan buah seperti buah mojo ini pahit, nggak enak. Tapi buah yang manis, buah yang bisa dikonsumsi, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah saudara, ini yang saya katakan, Paulus lama, ini ada sebuah keubahan. Ada sebuah perubahan. Nah saudara bisa baca tadi, di ayat yang ke-13, Paulus lama itu ada seorang penghujat. Wah, dia suka orang yang suka menghujat, orang yang suka kritik, orang yang suka menjatuhkan. Ini Paulus lama. Kalau dia lihat orang, apalagi orang yang dibenci, gak cocok, gak seideologi, jatuhkan, ya saudara. Itu Paulus. Tapi perhatikan, ini Paulus lama. Dia juga adalah seorang penganiaya. Jadi dia bukan hanya secara verbal, jadi bukan hanya secara kata-kata, ya kata-kata membuli itu saudara, tapi juga dengan tindakan. Dengan dia memenjarakan, saudara bisa baca dalam Kisah Rasul, dia membunuh, bahkan dia laporkan, ini gantung, ini bunuh. Itu Paulus lama. Sehingga dia katakan, aku ini ganas. Nah ganas itu gambaran apa saudara? Kalau kita bilang ganas itu apa saudara? Ganas, buas itu menggambarkan apa? Hewan, betul ya? Binatang, nggak ada kan manusia
ganas gitu. Itu ada itu kan menggambarkan, wah itu sebenarnya sebuah ngeloknya gitu saudara ya. Tapi biasanya ganas buas itu adalah binatang. Dan Paulus gambarkan dirinya seperti itu. Dulu yang belum mengalami pertobatan. Dulu sebelum dia kenal Tuhan. Tapi perhatikan, ketika Paulus baru sudah diubah oleh Tuhan, dia menjadi seorang pelayan yang setia. Ayat 12 katakan demikian. Dia seorang yang menjadi berkat di dalam perkataannya, di dalam sikapnya. Dan hal yang sama Tuhan rindukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari, jadikan kehidupan kita Paulus-Paulus yang lain. Sudah diubah oleh Tuhan. Menghasilkan buah. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang sudah bertobat ini tidak akan hidup dalam dosa. Ini sering saya katakan. Dia tidak akan tergiur lagi dalam dosa. Tetapi bukan berarti garis bawahi tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetap namanya manusia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dosa itu bukan menjadi sebuah dosa yang akan terus diulangi lagi. Misalnya kita suka berbohong, ya. Setelah kita mengalami pertobatan, kita akan coba stop. Mungkin tidak langsung 100%, tapi sedikit-sedikit kita akan stop. Kita akan belajar untuk hidup jujur. Jujur dengan pasangan, jujur dengan anak, jujur dengan orang tua, jujur dengan banyak hal. Dulu mungkin kita adalah seorang yang mungkin judes. Dulu kita adalah orang yang seperti Paulus katakan ganas. Senggol sidik bacok gitu kan saudara. Mungkin gambarnya gitu kan saudara. Tapi sekarang jadi seorang yang peramah. Bukan pemarah ya saudara. Peramah. Orang yang ketemu jalan, oh monggo. Pripun Pak kabare? Nah, kan ada orang yang tipe-tipe orang kalau dia nggak ditanya, dia nggak mau tanya duluan. Nggak bisa no. Saya lebih kok, lebih tua kok, saya lebih tinggi kok, saya lebih pintar kok. Nah, tetapi ada orang yang memang dia ramah. Ada sebuah perbedaan. Nah, di sini saya gambarkan saudara, ada perbandingan antara pertobatan Saul dan Daud, raja pertama dan kedua Israel. Mereka sama-sama bertobat, tetapi buah yang dihasilkan itu beda. Mereka sama-sama ditegur oleh Tuhan, tetapi buah pertobatan mereka beda. Ini satu pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat saudara, bagaimana pertobatan Saul dan Daud. Nah, bagian awal, ini secara sederhana saya buatkan bagian untuk kita lebih ngerti, saudara. Yang pertama, nah jenis dosanya, wah ini kok ada jenis-jenisnya, kayak makanan aja. Ya enggak, maksudnya untuk mempermudah kita. Nah, Saul itu tidak taat, dia melangkahi tugas imam. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel, ketika saat itu Israel sedang dikepung atau sedang berhadapan dengan Filistin, orang-orang Israel itu terdesak. Dan Samuel yang saat itu sedang ditunggu untuk mempersembahkan korban, itu tidak kunjung datang. Dan perlu Bapak Ibu Saudara semua ketahui bahwa yang bertugas untuk mempersembahkan korban, nah, kalau sekarang itu sengujubnya itu saudara, ya, itu imam, tidak boleh yang lain. Nah dalam hal ini yang menjadi imam pada waktu di Israel adalah Samuel. Tetapi karena ketidaksabaran Saul, dia merasa terdesak, dia merasa aduh, lama ini Bapak Samuel datang, dah tak persembahkan sendiri. Apa bedanya aku dengan Samuel? Sama saja kok. Nah, disinilah ketidaktaatan Saul muncul, saudara. Dia melangkahi tugas imam. Bukan tugasnya, tapi dia ya nyerondol gitu, saudara. Kalau orang Jawa, saudara mungkin yang luar Jawa tahu ya mungkin. Ya. Jadi bukan tugasnya, tapi dia merasa bisa kerjakan, dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sepele sebenarnya saudara. Tapi perhatikan, nanti kita akan lihat responnya. Nah, sedangkan Daud lebih parah. Dia berzina dengan Batseba, istri Uria, orang Het, pasukannya sendiri.
Apakah Daud saat itu belum punya istri? Sudah. Apa istrinya tidak cantik-cantik? Tapi namanya manusia yang hidup masih dalam kedagingan bisa jatuh dalam dosa. Ini saya katakan, saudara. Padahal Daud seorang pemuji loh. Daud seorang penyembah. Dia seorang worshiper. Bagaimana dia memuji? Mazmur katakan, dalam 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Tapi ini bukan satu jaminan untuk dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan ajarkan kita selalu waspada, berjaga-jaga. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Dan akhirnya Daud pun jatuh. Nah, secara kadar dosa, berat mana saudara? Ayo, berat mana? Berat mana? Berat Daud yang berzinah atau Saul yang tidak taat? Berat mana saudara? Kalau manusia akan berkata berat Daud, betul ya? Karena berzina ini menyakiti hati orang lain. Kalau tidak taat ini kan mungkin hubungannya dia dengan Tuhan. Tapi sebenarnya sama aja, di hadapan Tuhan dosa itu sama. Tapi perhatikan responnya. Ketika Tuhan ingatkan, ya Saul diingatkan oleh Samuel. Kenapa kamu mempersembahkan korban? Dia ngeles saudara, ngeles tahu ya saudara. Dia bantah atau dia membuat sebuah argumen. Ya beralasan. Ya, terima kasih Pak Samuel. Dia beralasan. Loh, karena saya tunggu Bapak Samuel terlalu lama. Makanya saya harus persembahkan korban terlebih dulu. Lihat pasukan kita sudah kocar-kacir. Ini pertobatan Samuel, saudara. Pertobatan Saul. Diingatkan, tapi jawabannya ngeles. Tapi Daud beda. Ketika firman Tuhan itu datang lewat Nabi Nathan dengan sebuah perumpamaan. Dan Nathan katakan, itu adalah engkau Raja Daud. Daud katakan, ya Tuhan ampuni aku menyesal, aku bertobat. Sebagai seorang raja, Daud berhak loh pada waktu itu saudara, ketika Nathan menuding dia untuk melakukan dosa, dia perintahkan pasukannya untuk menutupi dosanya. Dia katakan seperti ini, ayo pasukan, tangkap Nathan, penggal dia. Bisa, terlalu mudah bagi Daud. Tapi inilah kehebatan Daud. Inilah luar biasanya Daud. Memang benar, dia adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang raja tetapi dia adalah seorang pemazmur. Dia seorang raja tapi dia seorang penyembah. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan hasilnya pun beda, konsekuensinya beda. Saul apa? Ditolak Allah. Samuel berkata, karena kebodohanmu ini, Samuel berkata kepada Saul, tata kerajaanmu tidak tetap untuk selama-lamanya. Karena pertobatannya pura-pura. Pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Pertobatannya tidak sejati. Tetapi berbeda dengan pertobatan yang dikerjakan oleh Daud. Bahkan dalam Mazmur 51 atau 50, Daud berkata, ya Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia ketakutan. Dia merasa perlu Allah. Ketika Tuhan memperingatkan dia lewat Nabi Nathan, dia menyesal. Akibatnya apa? Tuhan menerima dia. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, akan mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Saudara, belum terlambat. Kalau mungkin ada di antara kita saat ini, engkau terjebak. Saya tidak tunjukkan satu persatu, saya pun tidak tahu, saya tidak mau katakan, saya tidak mau selidiki, tapi engkau dan Tuhan sendiri yang tahu. Ini waktu yang tepat. Pilih, mau pertobatan Saul atau sebaliknya, pertobatan Daud. Pertobatan Saul ditolak oleh Allah, tapi pertobatan Daud diterima oleh Allah. Tuhan kembali mengangkat Daud. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Bahkan sampai beberapa generasi, saudara. Dan berkat Tuhan ada dalam keluarga Daud. Saudara, saya percaya apa yang dialami Daud pengen dialami oleh kita semua. Bahwa keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kuncinya satu. Kita mau bertobat, mengakui kesalahan dan dosa kita. Dan yang terakhir saudara, secara cepat
Ya, waktu ayat 16 saya akan bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 1 Timotius 1 ayat 16. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah saudara, bagian yang terakhir saudara, pertobatan sejati itu tujuannya bukan untuk hebat-hebatan, tetapi membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sebagai orang yang paling berdosa, Kristus menunjukkan kasihnya, kesabarannya kepada aku. Sehingga aku menjadi contoh bagi orang-orang. Kemudian mereka percaya kepadanya. Jadi garis bawahi. Kemudian mereka percaya kepadanya. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita bertobat, seharusnya kita akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi corong Tuhan dalam mengabarkan berita keselamatan kepada banyak orang. Jangan kita terlalu egois atau kita terlalu cuek. Itu urusannya penginjil, itu urusannya pendeta, itu urusannya ini, urusannya itu. Firman Tuhan jelas sama. Dalam Matius 28, 19, 20. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka semua yang telah kuajarkan kepadamu. Bukan tugasnya seorang hamba Tuhan saja, bukan tugasnya seorang evangelis, bukan tugasnya seorang pemberita Injil, tetapi setiap kita ceritakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya sampaikan kemarin dalam beberapa pertemuan ibadah kita. Kalau kita bekerja, bahwa dalam pekerjaanmu itu bukan hanya bekerja untuk mencari cuan, mencari untung, tetapi dalam pekerjaan kita, mari jadilah saksi yang benar, sehingga orang terberkati dengan pekerjaanmu. Jika engkau adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa, jadilah seorang pelajar mahasiswa yang boleh menjadi terang di tengah-tengah komunitasmu. Sehingga teman-temanmu melihat beda ya, anak Tuhan bukan anak Tuhan. Ketika engkau ada di lingkunganmu, jadilah seorang masyarakat yang baik, yang boleh menjadi berkat. Sehingga mereka melihat beda orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Sehingga akhirnya saudara, kita boleh mengerjakan amanat agung itu di dalam Tuhan. Yaitu jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Saudara, mari ingat, pertobatan sejati dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pertobatan sejati pasti menghasilkan buah. Dan pertobatan sejati akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Ada rasa cinta kasih kepada orang lain, akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Dan ini adalah tugas saya dan saudara semua. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi bawa dalam segala kehidupan kita, bahkan dalam nafas kehidupan kita, biarlah nama Yesus itu dimuliakan dan diagungkan, sehingga semakin banyak jiwa boleh mengenal siapa Tuhan itu lewat kehidupan saya dan saudara. Amin. Itulah tugas saya dan saudara. Jadi garam dan terang. Loh, kok ngono? Biarin. Karena kita beda. Kita di dalam Tuhan, biarlah menjadi terang. Seperti yang dikatakan, saya ingat ayat ini. Kita baca sebagai ayat terakhir. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. Kita akan baca sama-sama saudara. Ya, dengan bersuara. Ya, terima kasih Mas Gui sudah ditampilkan. Kita akan baca sama-sama saudara. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Kuncinya apa saudara? Melihat perbuatan kita yang baik, buah yang baik, bukan buah yang jelek. Kalau perbuatan kita baik, perbuatan kita jadi berkat, akibatnya apa saudara? Nama Bapa kita di surga diapakan? Dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan kita jelek, kehidupan kita jelek, perkataan kita jelek, pikiran kita jelek, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Tapi saya berdoa, saya berharap bila saat ini lewat firman Tuhan ini kita kembali disegarkan, kembali digairahkan untuk kita cinta Tuhan. Dan kan firman Tuhan ini mengerjakan di
dalam setiap kehidupan kita. Mari tutup Alkitabmu, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa firman yang boleh kami tangkap pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak ada sia-sia dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami.